Bayangkan, kau terpaksa menikahi seorang CEO dingin untuk menyelidiki kematian ayahnya, tanpa tahu bahwa ia juga menikahimu karena mencurigai keluargamu. Kalian berdua hidup dalam pernikahan palsu, saling memata-matai, hingga akhirnya sadar bahwa kalian telah diadu domba oleh musuh dalam selimut yang sebenarnya. Sebelum kita bongkar semua lapis kebohongan dalam pernikahan penuh intrik ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap rahasianya akan sangat mengejutkan. Aroma bunga lili putih yang menyengat memenuhi udara di ruang kerja almarhum ayahnya. Bagi Rian, aroma itu kini terasa seperti bau kematian itu sendiri. Ia berdiri diam di depan jendela besar yang menghadap ke taman, punggungnya yang tegap terbalut setelan jas hitam yang sempurna. Di luar, hujan turun dengan deras, seolah langit ikut berduka atas kepergian Hartono, pendiri Kencana Group. Namun di dalam hati Rian, dukanya bercampur dengan amarah dan kecurigaan yang dingin. Kematian ayahnya, yang dinyatakan sebagai kecelakaan mobil tunggal, terasa terlalu rapi, terlalu kebetulan. Terutama setelah ayahnya baru saja akan menandatangani sebuah kesepakatan besar yang akan mengubah peta industri. Rian, suara pengacara keluarga, Tuan Budi, memecah keheningan. Ada satu hal lagi, klausul terakhir dalam wasiat ayahmu. Rian berbalik, wajahnya yang tampan namun dingin tidak menunjukkan emosi. Ia sudah siap mendengar pembagian aset atau penunjukan dewan direksi. Namun, apa yang dibacakan oleh Tuan Budi adalah sebuah belati yang menusuk langsung ke jantung kebebasannya. Untuk bisa mewarisi posisi sebagai pemimpin utama Kencana Group, ia harus menikah. Bukan dengan wanita manapun, melainkan dengan Hana, putri tunggal dari Suryo, sahabat lama sekaligus rival bisnis ayahnya. Pernikahan itu harus dilangsungkan dalam waktu 1 bulan. Rian tertegun. Hana, gadis yang ia ingat sebagai sosok yang lembut dan penurut, mengapa ayahnya membuat perintah aneh ini? Kecurigaannya semakin dalam. Ini bukan wasiat, ini adalah sebuah pesan, sebuah langkah catur terakhir dari sang ayah, dan ia yakin Hana adalah kuncinya. Di tempat lain, di sebuah rumah yang lebih sederhana namun elegan, Hana menatap ayahnya dengan ekspresi tak percaya. Menikah dengan Rian? Tanyanya pelan. Suryo, ayahnya, mengangguk dengan wajah serius. Ini satu-satunya cara, Hana, kata Suryo, suaranya terdengar berat. Ia menunjukkan sebuah laporan investigasi privat. Kematian Hartono bukanlah kecelakaan. Ada yang tidak beres dengan rem mobilnya. Dan satu-satunya orang yang mendapatkan keuntungan terbesar dari kematiannya adalah putranya sendiri, Rian. Hana menatap laporan itu dengan ngeri. Ayah ingin aku memata-matainya. Suryo menggenggam tangan putrinya. Ayah ingin kau mencari kebenaran, nak. Hartono adalah sahabatku. Aku berutang padanya. Masuklah ke dalam keluarga itu. Jadilah istri yang sempurna dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau adalah satu-satunya harapan kita untuk keadilan. Misi itu terasa begitu berat. Namun melihat kesedihan di mata ayahnya, Hana tahu ia tidak bisa menolak. Ia akan masuk ke dalam sarang singa, menjadi istri dari pria yang mungkin telah membunuh ayah baptisnya. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan cepat, sebuah upacara tertutup yang lebih terasa seperti transaksi bisnis daripada perayaan cinta. Hana, dalam balutan gaun pengantin berwarna putih gading yang sederhana namun anggun, tampak seperti seorang dewi yang turun dari kayangan. Namun, senyumnya tidak pernah sampai ke matanya. Rian, dalam setelan jasnya yang sempurna, berdiri di sampingnya seperti seorang pangeran es, wajahnya tampan namun tanpa kehangatan. Mereka mengucapkan janji suci, kata-kata yang seharusnya mengikat dua hati, namun bagi mereka, itu adalah deklarasi dimulainya sebuah perang dingin yang sunyi. Mansion Adiwangsa menyambut Hana dengan kemegahan yang dingin. Setiap sudutnya tertata sempurna, setiap perabotnya mahal, namun tidak ada jiwa di dalamnya. Sama seperti suaminya. Malam pertama mereka dihabiskan di kamar terpisah yang berada di ujung koridor yang berlawanan. Sebuah pengaturan yang disetujui oleh keduanya tanpa perlu banyak bicara.
Di dalam kamarnya yang luas, Hana membuka kopernya, mengeluarkan bukan hanya pakaian, tetapi juga beberapa peralatan mini yang telah disiapkan ayahnya. Sebuah alat perekam suara seukuran kancing dan sebuah kamera tersembunyi berbentuk bros. Misinya telah dimulai. Di ruang kerjanya, Rian menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari seluruh penjuru mansion. Ia melihat Hana bergerak di dalam kamarnya. Setiap gerakannya anggun dan tenang, terlalu tenang. Rian tidak percaya pada citra gadis penurut yang selama ini melekat pada Hana. Baginya, Hana adalah seorang agen musuh yang telah berhasil menyusup ke bentengnya. Ia telah memerintahkan kepala keamanannya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Hana, setiap panggilan telepon, setiap email. Ia akan membiarkan pion ini bergerak bebas di papan caturnya, menunggunya melakukan satu kesalahan kecil. Hari-hari berikutnya adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang sempurna. Di depan para pelayan dan Paman Wijaya, adik ayahnya yang selalu tampak suportif, mereka berakting sebagai pasangan pengantin baru yang masih canggung namun saling peduli. Rian akan menarikan kursi untuk Hana saat makan malam. Hana akan merapikan dasi Rian sebelum ia berangkat kerja. Namun, saat mereka hanya berdua, udara di antara mereka kembali membeku. Mereka berbicara seperlunya. Setiap kalimat diukur dan dianalisis. Bagaimana harimu? Bukan lagi sebuah pertanyaan, melainkan sebuah interogasi yang halus. Mereka hidup dalam kebohongan, saling tersenyum di permukaan sambil saling menghunus pedang di dalam hati. Sandiwara mereka sebagai pasangan yang harmonis terus berlanjut, sebuah pertunjukan yang begitu meyakinkan hingga bahkan Paman Wijaya yang jeli pun memuji mereka. "Kalian terlihat sangat serasi," katanya suatu pagi saat sarapan. "Ayahmu pasti bahagia di atas sana." Rian hanya tersenyum tipis, sementara Hana menunduk malu-malu, memainkan perannya dengan sempurna. Rian memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam permainannya. Ia harus menguji Hana, melihat seberapa jauh gadis ini akan melangkah. "Aku ingin kau lebih mengenal rumah ini, Hana," kata Rian suatu sore, dengan nada suara yang dibuat sehangat mungkin. "Anggap saja ini rumahmu sendiri." Ia mengajak Hana berkeliling mansion, menunjukkan setiap ruangan, dari perpustakaan yang megah hingga ruang koleksi seni ayahnya. Namun, ini bukanlah tur biasa, ini adalah sebuah jebakan. Saat mereka berada di ruang kerja ayahnya, Rian dengan santai menunjuk ke arah sebuah brankas yang tersembunyi di balik lukisan. "Ini tempat ayah menyimpan dokumen-dokumen paling pentingnya," katanya. Matanya mengamati reaksi Hana dengan saksama. "Tentu saja, hanya aku yang tahu kombinasinya." Ia ingin melihat apakah mata Hana akan menunjukkan kilat keserakahan atau rasa ingin tahu yang berlebihan. Namun, Hana hanya menatapnya dengan tatapan polos. "Pasti sangat berharga," hanya itu komentarnya. Hana di sisi lain juga sedang memainkan permainannya. Ia tahu Rian sedang mengujinya. Ia menggunakan kelembutan dan citranya yang tidak berbahaya sebagai senjatanya. Ia tidak mencoba masuk ke ruang kerja Rian. Sebaliknya, ia menghabiskan waktunya di dapur, belajar memasak makanan favorit almarhum ayah Rian dari kepala koki. Ia memenangkan hati para pelayan dengan keramahannya, mendengarkan cerita-cerita mereka. Dari bisikan-bisikan di antara para pelayan itulah, ia mendapatkan informasi pertamanya tentang bagaimana Rian dan ayahnya sering bertengkar, tentang bagaimana Paman Wijaya selalu menjadi penengah yang bijaksana, dan tentang sebuah kecelakaan kecil di laboratorium riset perusahaan beberapa bulan sebelum kematian Hartono, sebuah insiden yang ditutup-tutupi. Informasi-informasi kecil itu seperti remah roti yang mulai ia kumpulkan, membentuk sebuah jejak yang tidak ia duga. Permainan catur antara Rian dan Hana menjadi semakin rumit saat pemain ketiga mulai bergerak dari bayang-bayang. Paman Wijaya, yang selama ini selalu terlihat seperti paman yang baik hati dan suportif, adalah dalang yang sebenarnya. Ia melihat pernikahan Rian dan Hana bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan emas untuk mempercepat rencananya. Ia akan menggunakan mereka berdua untuk saling menghancurkan. Langkah pertamanya adalah mendekati Hana. Suatu hari, saat Rian sedang tidak di rumah, Paman Wijaya datang menemui Hana.
"Hana, aku tahu misimu," bisiknya dengan nada konspiratif membuat Hana terkejut. "Aku juga tidak percaya Rian tidak terlibat dalam kematian kakaknya. Aku akan membantumu." Ia kemudian menyerahkan sebuah flash drive kepada Hana. Ini adalah salinan transaksi keuangan Rian beberapa minggu sebelum kecelakaan. Ada aliran dana yang sangat besar ke sebuah rekening di luar negeri, rekening milik seorang pembunuh bayaran yang terkenal. Hati Hana berdebar kencang. Inilah bukti yang ia cari. Ia tidak tahu bahwa dokumen itu telah dimanipulasi dengan sangat cerdik oleh Paman Wijaya. Di saat yang sama, Paman Wijaya melancarkan serangan keduanya, kali ini pada Rian. Ia tahu Rian telah memasang kamera pengawas di seluruh mansion. Ia sengaja, secara tidak sengaja, menjatuhkan sebuah kunci duplikat brankas ruang kerja di dekat kamar Hana, di titik buta kamera. Kemudian ia menelpon Rian. "Rian, Paman hanya ingin memberitahu, tadi Paman melihat Hana keluar dari ruang kerjamu. Wajahnya terlihat sangat aneh, mungkin hanya perasaan Paman saja." Rian langsung memeriksa rekaman CCTV. Tentu saja ia tidak melihat Hana masuk. Tapi kemudian melalui kamera lain, ia melihat Hana sedang berjalan di koridor dengan gelisah, menggenggam sebuah flash drive. Dan saat ia memeriksa brankasnya, ia menemukan sebuah dokumen riset yang tidak terlalu penting telah sedikit bergeser. Semua itu adalah rekayasa Paman Wijaya. Namun bagi Rian, semua bukti itu mengarah pada satu kesimpulan. Hana telah berhasil masuk ke ruang kerjanya, mengambil data, dan kini memiliki bukti untuk melawannya. Kecurigaannya yang selama ini terpendam, kini berubah menjadi keyakinan yang dingin. Malam itu, udara di mansion terasa begitu berat hingga sulit untuk bernafas. Rian menunggu Hana di ruang kerja ayahnya, tempat di mana ia yakin pengkhianatan itu terjadi. Ia meletakkan sebuah tablet yang menampilkan log akses brankas yang telah dimanipulasi di atas meja. Saat Hana masuk, ia langsung disambut oleh tatapan dingin Rian. "Kau mencari ini?" tanya Rian, suaranya terdengar seperti pecahan es. Hana, yang baru saja selesai menganalisis data keuangan dari Paman Wijaya, sama sekali tidak siap dengan serangan ini. Namun, melihat sikap Rian, ia mengira Rian telah tahu bahwa misinya terbongkar. Ia memutuskan untuk menyerang balik. Ia meletakkan flash drive dari Paman Wijaya di atas meja. "Dan kau," dalasnya dengan suara bergetar, "bisa menjelaskan ini?" Mereka saling menatap bukti yang ada di tangan masing-masing. Rian melihat data keuangan yang memberatkan. Hana melihat log akses brankas. Keduanya sama-sama yakin telah menangkap basah sang pengkhianat. "Jadi benar," desis Rian, "kau adalah mata-mata ayahmu. Kau menikahiku hanya untuk mendapatkan akses ke perusahaan ini." "Aku mata-mata," balas Hana tak percaya. Amarahnya kini meledak. "Kau yang pembunuh. Kau membunuh ayahmu sendiri demi kekuasaan, dan sekarang kau mencoba menjebakku?" Pertengkaran mereka meledak menjadi sebuah badai. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan, masing-masing didukung oleh bukti yang mereka yakini 100% benar. Suara mereka yang meninggi menggema di seluruh ruangan, memecahkan keheningan mansion yang biasanya tenang. Ini bukan lagi perang dingin, ini adalah perang terbuka. "Aku akan membongkar semuanya," teriak Hana sambil menunjuk data keuangan itu. "Lakukan saja jika bisa," balas Rian menunjuk log akses brankas. "Karena besok pagi kau akan kuusir dari rumah ini." Di tengah amarah dan rasa sakit karena dikhianati, mereka tidak menyadari satu hal. Mereka tidak menyadari betapa sempurnanya bukti yang mereka miliki. Terlalu sempurna. Seolah-olah seseorang sengaja meletakkannya di tangan mereka, menyulut api, dan kini sedang duduk di suatu tempat tersenyum puas menyaksikan dua pionnya saling memakan. Setelah badai pertengkaran itu, yang tersisa hanyalah keheningan yang dingin dan kehancuran. Rian dan Hana kembali ke kamar mereka masing-masing. Keduanya sama-sama merasa menang sekaligus hancur.
Namun saat adrenalin mereda, pikiran analitis mereka mulai bekerja. Rian menatap kembali data keuangan yang ditunjukkan Hana. Sebagai seorang CEO, ia tahu betapa mudahnya memanipulasi data seperti ini. Jejak transaksinya terlalu jelas, terlalu mudah ditemukan, seolah-olah seseorang sengaja meninggalkannya untuk ditemukan. Ia kemudian teringat pada kunci duplikat berangkas yang ditemukan Paman Wijaya. Mengapa pamannya memiliki kunci itu? Di kamarnya, Hana juga mulai merasakan kejanggalan. Ia mencoba melacak sumber dari file di dalam flash drive itu. Meskipun sangat terenkripsi, ia menemukan sebuah fragmen jejak digital yang aneh, sebuah jejak yang tidak mengarah pada Rian, melainkan pada sebuah server internal yang hanya bisa diakses oleh beberapa petinggi perusahaan, termasuk Paman Wijaya. Mengapa pamannya harus memberikannya secara rahasia jika ia bisa melaporkannya secara resmi? Kecurigaan itu seperti retakan kecil di dinding keyakinan mereka. Selama beberapa hari berikutnya, mereka hidup dalam gencatan senjata yang canggung. Namun di belakang layar, keduanya mulai melakukan penyelidikan mereka sendiri, kali ini dengan target yang baru. Rian, dengan sumber dayanya, mulai melacak semua aktivitas keuangan pamannya. Hana, dengan keahliannya menyamar sebagai istri yang penurut, mulai lebih sering mengunjungi Paman Wijaya, mencoba memancing informasi dengan pertanyaan-pertanyaan polos. Jalan mereka yang terpisah secara tak terduga bertemu di satu titik. Rian menemukan bahwa pamannya baru saja membeli sebuah properti mewah di luar negeri. Di saat yang sama, Hana, saat sedang membantu pamannya membereskan ruang kerja, tidak sengaja menemukan sebuah brosur properti yang sama persis yang coba disembunyikan oleh Paman Wijaya dengan gugup. Malam itu, Rian dan Hana bertemu di perpustakaan mansion, bukan karena kebetulan. Paman Wijaya, kata mereka hampir bersamaan. Saat itulah mereka sadar, mereka telah dipermainkan. Menyadari bahwa mereka telah diadu domba oleh orang yang sama adalah sebuah pil pahit yang harus mereka telan. Duduk di perpustakaan yang sunyi itu, Rian dan Hana untuk pertama kalinya saling menatap bukan sebagai musuh, melainkan sebagai dua orang yang sama-sama menjadi korban. Tembok kecurigaan di antara mereka runtuh, menyisakan puing-puing rasa malu dan amarah yang kini memiliki target yang jelas. Dia menggunakan kita, kata Rian pelan, suaranya dipenuhi oleh rasa jijik. Dia menggunakan kematian ayah sebagai panggung untuk permainannya. Dan dia menggunakan kesedihan ayahku untuk menjadikanku pionnya, tambah Hana, matanya berkilat dengan tekad yang baru. Malam itu, mereka membentuk sebuah aliansi, sebuah kemitraan yang lahir dari pengkhianatan. Mereka meletakkan semua kartu mereka di atas meja. Rian membagikan semua data intelijen perusahaannya, Hana membagikan semua informasi yang berhasil ia pancing dari Paman Wijaya. Mereka bekerja semalaman, menyusun semua potongan puzzle. Dan gambaran yang muncul jauh lebih mengerikan dari yang mereka duga. Paman Wijaya tidak hanya mengincar posisi CEO, ia telah secara sistematis menggelapkan dana perusahaan selama bertahun-tahun, menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan cangkang miliknya. Kematian ayah Rian ternyata adalah sebuah pembunuhan yang direncanakan, karena sang ayah hampir membongkar kejahatannya. Dan wasiat aneh itu adalah bagian dari rencana cadangan Paman Wijaya. Jika Rian menolak menikah, ia akan menggunakan itu untuk menuduh Rian tidak menghormati ayahnya. Jika Rian setuju, ia akan menggunakan Hana untuk menghancurkannya. Kita harus membongkarnya, kata Hana. Tidak semudah itu, sahut Rian. Dia terlalu licik. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan, sebuah pengakuan. Maka, dimulailah sandiwara mereka yang baru. Kali ini, mereka tidak lagi berakting untuk satu sama lain, melainkan untuk satu penonton, Paman Wijaya. Mereka berpura-pura pertengkaran mereka semakin memburuk. Rian mengusir Hana dari mansion. Hana, yang hancur, datang meminta perlindungan pada Paman Wijaya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Umpan itu telah dilemparkan. Paman Wijaya menelan umpan itu mentah-mentah. Ia menyambut Hana dengan tangan terbuka, melihatnya sebagai pion kemenangan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di dalam kediamannya yang mewah, merasa di atas angin, ia mulai membual.
Ia menceritakan dengan bangga betapa cerdiknya ia memanipulasi Rian dan Hana, betapa bodohnya keponakannya itu. Ia tidak tahu bahwa bros cantik yang dikenakan Hana adalah sebuah kamera tersembunyi, dan setiap kata-katanya disiarkan langsung ke sebuah ruang monitor di mana Rian dan beberapa orang kepercayaannya sedang menonton. Puncaknya adalah saat rapat Dewan Direksi Darurat yang dipanggil oleh Paman Wijaya untuk melengsarkan Rian. Dengan senyum kemenangan, ia mempresentasikan bukti-bukti ketidakstabilan Rian dan keterlibatan Hana dalam spionase industri. Semua ini benar, sebuah suara terdengar dari pintu. Hana masuk, tidak lagi dengan penampilan seorang korban, melainkan seorang wanita yang kuat dan percaya diri. Tapi ada bagian cerita yang Anda lupakan, Paman. Saat itulah layar besar di belakang panggung menyala, memutar rekaman pengakuan Paman Wijaya yang ia ceritakan pada Hana. Seluruh ruangan gempar. Wajah Paman Wijaya pucat pasi. Permainannya telah berakhir, skakmat. Beberapa minggu kemudian, setelah semua kekacauan mereda dan Paman Wijaya ditangkap, Rian dan Hana berdiri di Taman Mansion Adiwangsa. Pernikahan mereka yang dimulai dari sebuah wasiat, misi, dan kebohongan kini terasa begitu nyata. Jadi, kata Rian sambil tersenyum, senyum tulus pertama yang pernah Hana lihat. Kontrak kita sudah selesai, apa rencanamu selanjutnya? Hana balas tersenyum, aku tidak tahu, mungkin mencari pekerjaan baru. Aku punya satu posisi kosong, kata Rian. Kini tatapannya berubah menjadi lembut, posisi seumur hidup, sebagai partnerku dalam segala hal. Ia mengulurkan tangannya. Hana menyambutnya tanpa ragu. Pernikahan sandiwara mereka telah berakhir, dan kini pernikahan mereka yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dan begitulah akhir dari sebuah pernikahan yang dimulai dengan kecurigaan, di mana dua orang yang saling memata-matai justru menemukan kebenaran tentang musuh yang sebenarnya. Kisah Rian dan Hana mengajarkan kita bahwa terkadang di tengah permainan catur yang paling rumit sekalipun, hati tidak bisa dibohongi. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap langkah dalam sandiwara yang menegangkan ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mengejutkan? Saat Rian tahu misinya atau saat Hana sadar ia dijebak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan intrik-intrik tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.